Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Olivia Sufani, kemudian ada Akil Sidki, Teku Akbar Lasana, Ahmad Farid Julian, dan Nayana Mila. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil perencanaan bangunan yang telah kami rancang, yang mencakup tujuan perencanaan, konsep tata ruang, serta beberapa aspek arsitektur dari bangunan tersebut. Em, yang pertama ada tujuan Yang pertama ada tujuan perencanaan. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari perencanaan bangunan ini. Perencanaan bangunan ini bertujuan untuk menciptakan hunian yang aman dan nyaman bagi para penghuni. Selain itu, bangunan ini juga dirancang untuk mendukung sistem boarding sehingga aktivitas sehari-hari siswa dapat berlangsung secara teratur dalam satu lingkungan yang terkontrol. Fasilitas yang disediakan juga dirancang cukup lengkap untuk menunjang berbagai kegiatan siswa, baik kegiatan belajar maupun aktivitas sehari-hari lainnya. Um, selain itu, selain itu lingkungan bangunan dirancang agar tetap disiplin dan kondusif sehingga dapat membantu membentuk karakter siswa yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Bentar. Selanjutnya pada slide ini ditampilkan konsep pembagian ruang pada bangunan. Bangunan ini dirancang sebagai bangunan 3 lantai dengan total luas sekitar 41 meter kali 40 meter atau sekitar 1960 meter persegi. Lantai 1 difungsikan sebagai area utama yang mewadahi aktivitas bersama serta area pendukung lainnya. Pada lantai ini terdapat beberapa ruang seperti lobi, ruang kunjungan, ruang staf, ruang rapat, toilet, ruang makan, serta dapur. Kemudian pada lantai 2 difungsikan sebagai area yang lebih bersifat akademik, yaitu terdapat ruang kamar, ruang belajar, serta fasilitas toilet. Sementara itu, pada lantai 3 difungsikan sebagai area hunian yang terdiri dari ruang kamar serta ruang belajar tambahan bagi para penghuni. Dengan pembagian fungsi ruang berdasarkan lantai ini, diharapkan aktivitas di dalam bangunan dapat berjalan lebih terorganisir, nyaman, dan efisien. Kemudian selanjutnya, saya Teguh Akbar Laksana ingin menjelaskan terkait dengan bidang arsitekturnya. Gedung asrama sekolah ini dirancang sebagai gedung yang mendukung sistem pendidikan berasrama di mana siswa tinggal secara penuh tanpa opsi pulang. Oleh karena itu, konsep utama yang diterapkan menekankan pada keseimbangan antara fungsi, kenyamanan, dan pengawasan. Bangunan tidak hanya berperan sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai lingkungan yang mampu mendukung seluruh aktivitas harian siswa, mulai dari belajar, beristirahat, hingga berinteraksi sosial dan pembinaan karakter. Dalam perancangannya, penataan ruang disusun secara terstruktur melalui pembagian zona private, semi-private, dan publik, sehingga setiap aktivitas memiliki ruang yang sesuai dan tidak saling mengganggu. Selain itu, aspek kenyamanan menjadi perhatian utama melalui pemanfaatan pencahayaan alami dan sirkulasi udara yang optimal, guna menciptakan suasana yang sehat dan mendukung produktivitas. Dalam pembagian zona, ada yang bersifat private, ada yang semi-private, dan publik. Pembagian zona dalam gedung asrama sekolah memiliki peran penting dalam mengatur keteraturan aktivitas serta meningkatkan kenyamanan penghuni. Setiap zona dirancang dengan fungsi yang berbeda agar kegiatan yang berlangsung di dalamnya dapat berjalan secara optimal tanpa saling mengganggu. Zona pertama itu zona private. Zona private ini merupakan area yang diperuntukkan khusus bagi kebutuhan pribadi siswa, seperti kamar tidur dan kamar mandi. Area ini dirancang untuk memberikan kenyamanan, ketenangan, serta privasi maksimal sehingga siswa dapat beristirahat dengan baik tanpa gangguan dari aktivitas lain di dalam asrama. Gedung asrama ini memiliki total 24 kamar tidur yang terbagi pada 2 lantai, yaitu 12 kamar di lantai 2 dan 12 kamar di lantai 3.
Setiap kamar dirancang untuk menampung 4 orang siswa sehingga mampu mengakomodasi kebutuhan hunian secara efisien. Dengan kapasitas tersebut, setiap ruang tetap memperhatikan kenyamanan penghuni melalui pengaturan tata letak tempat tidur yang terorganisir serta penyediaan ruang gerak yang memadai. Kemudian, zona semi-privat. Zona semi-privat ini adalah area yang digunakan bersama oleh penghuni asrama, namun tetap dalam lingkup terbatas dan terkontrol. Contohnya meliputi ruang belajar, ruang santai. Zona ini berfungsi sebagai tempat interaksi antar siswa, sekaligus mendukung kegiatan belajar dan pengembangan diri dalam suasana yang lebih fleksibel namun tetap tertib. Area semi-privat pada gedung asrama ini ditempatkan secara strategis untuk mendukung aktivitas bersama para penghuni. Pada lantai satu terdapat ruang santai yang berfungsi sebagai tempat berkumpul, berinteraksi, dan melepas penat. Sementara itu, pada lantai 2 dan 3, masing-masing disediakan 2 ruang belajar setiap lantainya, yang dirancang untuk menunjang kegiatan belajar siswa dalam suasana yang lebih tenang dan terfokus. Penempatan ruang-ruang ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara aktivitas sosial dan akademik dalam lingkup asrama. Kemudian, ada zona publik, yang mana area yang dapat diakses oleh pihak luar maupun penghuni asrama secara umum. Contohnya seperti lobi, ruang kunjungan, dan area penerima. Zona ini berfungsi sebagai ruang perantara antara lingkungan dalam asrama dengan lingkungan luar, serta digunakan untuk menerima tamu dan aktivitas umum lainnya. Pada gedung asrama ini, area publik ditempatkan sepenuhnya di lantai satu sebagai bentuk pengendalian akses terhadap lingkungan asrama. Ruang publik tersebut meliputi lobi dan ruang kunjungan yang difungsikan sebagai area penerima tamu maupun pihak luar. Selain itu, pada lantai ini juga disediakan 2 toilet sebagai fasilitas pendukung yang dapat digunakan oleh penghuni maupun tamu. Penempatan seluruh fungsi publik di lantai dasar bertujuan untuk menjaga privasi area hunian di lantai atas, sekaligus memudahkan penguasaan dan menciptakan sirkulasi yang lebih tertib dan terkontrol. Kemudian ini eh, denah dari lantai satu sampai dengan lantai lantai 2 dan lantai 3. Kemudian ini tampak, tampak depan, samping kiri, tampak belakang, dan samping kanan. Kemudian ini potongan A dan potongan B. Ini Revit Link yang menghubungkan arsitektur dengan struktur, karena dari arsitektur dan struktur pakai Revit 2025, sedangkan atap dan pondasi MEP 2026. Sekian dari saya. Make. Baik, selanjutnya saya Naya Nawila, saya pada bidang struktur. Pemodelan struktur pada bangunan asrama yang dirancang sebagai gedung bertingkat dengan sistem struktur rangka beton bertulang. Bangunan ini terdiri dari 3 lantai dan atap yang berfungsi untuk menunjang aktivitas hunian, sehingga perancangan struktur harus mempertimbangkan aspek kekuatan, kekakuan, stabilitas, serta kenyamanan penghuni. Elemen struktur utama yang dimodelkan meliputi kolom, balok, plat lantai, serta tangga sebagai elemen sirkulasi vertikal. Konsep pemodelan itu pemodelan struktur dilakukan berdasarkan sistem grid yang teratur untuk memudahkan penempatan elemen struktur. Kolom berfungsi menyalurkan beban vertikal ke pondasi, balok menghubungkan antara kolom dan menahan beban lentur. Sedangkan plat lantai mendistribusikan beban ke balok. Tangga juga dimodelkan sebagai bagian dari struktur yang memberikan kontribusi terhadap kelakuan bangunan. Pada progres pemodelan pada tahap ini, pemodelan struktur telah mencapai sebagian besar elemen utama. Kolom telah terpasang sesuai dengan grid, balok induk dan balok anak sudah terbentuk, serta plat lantai pada setiap tingkat telah dimodelkan. Selain itu, tangga sebagai penghubung antara lantai juga telah dibuat, dan bagian atap bangunan telah dimodelkan dalam bentuk plat atap.
Kondisi model struktur saat ini sudah terbentuk secara 3 dimensi dengan koneksi antara elemen yang baik. Jalur distribusi beban dari plat ke balok, kemudian kolom, hingga ke pondasi sudah dapat diidentifikasikan. Dengan kondisi ini, model sudah siap untuk digunakan pada tahap analisis struktur. Selanjutnya itu ialah gambar yang telah dimodelkan dalam bidang struktur. Selanjutnya saya sedikit. Yang ketiga adalah kemudian fondasi yang panjang pada asrama 3 lantai. Saksikan kondisi dalam yang menopang beban bangunan secara akurat dalam lingkungan deep. Yang panjang digunakan dengan elemen struktural connection file atau struktural volume yang didapatkan vertikal dari file cap dalam tanah sesuai kedalaman desain. Dalam model Revit yang panjang disusun ikuti grid kolom bangunan, biasanya adalah bentuk file, lalu dihubungkan dengan file cap sebagai pengikat. Setiap elemen memiliki parameter penting seperti diameter, panjang tiang, material, serta elevasi top dan bottom, sehingga model tidak hanya visual, tapi juga mengandung data teknis. Modelan fondasi ini menggambarkan sistem fondasi dalam yang terdiri dari 4 tiang panjang dalam satu kelompok yang diikat oleh file cap berukuran 2000 x 2000 x 900 mm. Sistem ini digunakan untuk menopang beban kolom pada bangunan asrama 3 tingkat agar beban dapat didistribusikan secara merata ke tanah keras di bawah. Dalam Revit, yang panjang dimodelkan sebagai elemen struktural foundation file yang ditempatkan vertikal dengan jarak tertentu. Petting. Di dalam file cap, mulutnya membentuk pola persegi. File cap dimodelkan sebagai isolate foundation dengan dimensi sesuai 2 meter x 2 meter x 0,9 meter yang berfungsi sebagai pengikat dan penyabar beban dari kolom keempat yang panjang. Setiap elemen memiliki parameter teknis seperti yang pertama ada dimensi file cap 2000 x 2000 x 900 mm, jumlah tiang 4 buah, diameter dan panjang tiang panjang. Itu ada elevasi top dan bottom. Modelan ini biasanya mengikuti grid kolom struktur sehingga posisi fondasi selaras dengan kolom bangunan asrama. Kemudian 4 tiang dalam satu file cap dipilih untuk meningkatkan kapasitas daya dukung serta mengurangi pedoman tidak merata secara keseluruhan. Pemodelan ini bertujuan untuk menampilkan konfigurasi fondasi secara akurat dalam bentuk 3D, permudah perhitungan volume beton dan jumlah tiang. Yang ketiga, ada mendukung koordinasi struktur bawah dan atas. Yang keempat, menghasilkan kerja dan schedule fondasi. Dengan konfigurasi tersebut, fondasi yang panjang pada asrama 3 tingkat menjadi stabil, efisiensi, dan aman, serta terintegrasi dengan baik dalam sistem BIM di Revit. Ini adalah gambar ini, gambar fondasi. Selanjutnya, saya Ahmad Farizulian akan menjelaskan tentang atap. Atap pada model ini direncanakan sebagai atap pelana simetris dengan rangka baja di atas struktur utama beton. Dari tampilan section dan 3D terlihat bahwa sistem atap terdiri dari kolom baja pendek sebagai tumpuan, kemudian dihubungkan oleh elemen rangka miring menuju puncak atap. Pemodelan di Revit ini bertujuan untuk memperlihatkan geometri atap, kemiringan, posisi tumpuan, serta detail hubungan antar elemen struktur secara lebih jelas. Yang pertama ada gambaran umum model. Objek utama yang tampak adalah struktur beton bertulang, kolom baja penyangga, dan baja miring. Model bangunan memakai grid 1-5 dan A-C sebagai acuan posisi elemen. Level yang terlihat adalah FFL 0, 4, 8, dan 12. Bentuk atap adalah atap pelana dengan puncak di tengah bentang. Tampilan section dan plan dipakai untuk cek konsistensi geometri model. Yang kedua adalah struktur utama dan elemen penyangga. Tahap ini menegaskan elemen yang menerima beban atap sebelum balok atap dipasang. Poin intinya, terdapat kolom baja pendek di atas struktur beton sebagai titik dudukan balok atap. Properti kolom menunjukkan base level di level 4 dengan
top offset 1000 mm. Elemen ini berfungsi sebagai transisi antar balok beton dan sambungan atap baja. Kenapa penting dijelaskan? Yang pertama, agar audiens paham bahwa atap tidak langsung bertumpu pada balok beton. Yang kedua, kolom baja membantu pembentukan sudut sambungan dan memberi ruang detail koneksi. Dan yang terakhir, tahap ini juga menunjukkan logika urutan permodelan, support, rafter, dan connection. Yang ketiga ada pemodelan balok utama atap. Balok utama diletakkan di sisi atas bangunan untuk membentuk garis atap dan menerima sambungan rafter. Poin intinya, frame yang dipakai adalah UB Universal Beams, reference level berada pada level 4, start dan end level offset menunjukkan elevasi balok dinaikkan 1000 mm. Balok memanjang mengikuti arah grid paling luar bangunan. Yang keempat ada pemodelan rafter atau balok miring. Rafter dibentuk dari titik tumpuan ke arah puncak, sehingga profil atap terbaca jelas di model 3D. Apa yang bisa disorot? Yang pertama ada balok miring menggunakan profil UB 1227 dikali 76 dikali 13. Yang kedua, panjang elemen mengikuti bentang aktual menuju titik puncak. Yang ketiga, geometric position dan justification membantu menjaga posisi elemen tetap konsisten. Yang terakhir, dimensi yang terbaca di model memudahkan verifikasi sebelum koneksi dipasang. Yang kelima ada detail koneksi di tumpuan. Pada ujung balok miring digunakan knee connection dengan plate haunch and end plate. Inti penjelasannya, koneksi ini menghubungkan balok miring dengan kolom baja penyangga. Di jendela parameter terlihat pengaturan end plate, projection, dan thickness. Haunch dipakai untuk memperkuat area sambungan yang menerima momen besar. Yang keenam adalah detail koneksi pada puncak atap. Di titik pertemuan dua rafter digunakan apex haunch sehingga sambungan puncak lebih kaku dan rapi. Fungsi koneksinya, yang pertama menghubungkan dua rafter di titik puncak, yang kedua menahan gaya tekan dan tarik pada atap, yang ketiga menjaga kestabilan bentuk atap pelana, dan yang keempat membuat sambungan lebih rapi dan realistis di model. Sekian, terima kasih. Demikian penjelasan mengenai perencanaan bangunan yang telah kami rancang, mulai dari tujuan perencanaan hingga konsep pembagian ruang pada setiap lantai. Kami berharap perencanaan ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana sebuah bangunan hunian dapat dirancang agar aman, nyaman, serta mampu mendukung aktivitas para penghuninya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.